Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sudrajat MPD dan yang terhormat Bapak Riko Septiantoko MPD selaku dosen pengampu mata perkuliahan Perekonomian Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Ronatisa Fauziah selaku moderator. Yang kedua Muhammad Febriansyah selaku pemateri. Yang ketiga Ratna Sari selaku pemateri. Yang keempat Sylvia Lutfianita Sari selaku pemateri. Yang kelima Isnadia Ulhaq selaku pemateri. Yang keenam Descinta Permatasari selaku pemateri. Dan yang terakhir Lulu Zahran Fatinil Istiqomah selaku pemateri. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang definisi otonomi daerah. Definisi otonomi daerah secara sederhana atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban sebuah daerah yang mendapatkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, menyangkut pemerintahan, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak istimewa dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Indonesia Nomor 3839. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844. Dan terakhir, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang utama adalah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan cara pembangunan suatu daerah yang disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah dan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Lebih spesifik lagi, tujuan pemberian otonomi daerah dalam aspek pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat di daerah yang semakin baik. Yang kedua, pemerataan wilayah daerah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat daerah. Dan yang keempat, menumbuhkan prakasa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi daerah mereka. Menurut Bratakusuma dan Solihin, tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat berbagai cara, terutama pemerataan, demokrasi, peningkatan layanan publik kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Menurut Mardi Sasmo, terdapat 3 misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada 3 sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, pinjaman daerah. Dan yang ketiga, lain-lain. Yang paling penting di antara 3 sumber tersebut adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Besar kecilnya pendapatan asli daerah juga menentukan derajat kemandirian sebuah daerah otonom. Selain PAD, sumber dana lainnya adalah pendapatan dana perimbangan atau DP. Selain DP, komponen lainnya dari transfer dana pemerintah pusat atau APBD adalah dana otonomi khusus dan penyesuaiannya, yang terdiri atas 2 subkomponen, yaitu dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Dana otonomi khusus adalah dana khusus yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Sumber pendapatan desa. Dalam rangka pelaksanaan desa, pada tahun 2015, pemerintah pusat memperkenalkan skim perdana baru ke semua daerah Indonesia yang disebut Dana Desa atau DD. Dasar hukum pelaksanaan dana desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. DD digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sarana ekonomi seperti pasar, sarana sosial seperti klinik, serta sarana untuk meningkatkan kemampuan berusaha seperti kewirausahaan. Pembangunan ekonomi daerah. Empat indikator pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, distribusi PBD menurut pulau. Berdasarkan data tahunan dari BPS, hingga saat ini, struktur perekonomian nasional masih tetap dikuasai oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pembangunan ekonomi masih mengalami ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya distribusi jumlah populasi yang tidak merata, pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Yang kedua adalah laju pertumbuhan PDRB, indikator utama ekonomi makro yang umum digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia adalah pembentukan atau pertumbuhan domestik regional bruto atau biasa disebut dengan PDRB. Berikut ini kami tampilkan laju pertumbuhan PDRB menurut pulau pada triwulan 2 2017. Tingkat kemiskinan. Perbedaan tingkat kemiskinan secara relatif antara wilayah merupakan salah satu indikator penting mengenai perbedaan hasil pembangunan antara wilayah. Hipotesisnya, semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS untuk periode September 2016, menunjukkan presentasi penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar hampir 22%. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melihat kenyataan bahwa memang tingkat pembangunan ekonomi maupun sosial di wilayah tersebut adalah yang buruk di Indonesia. Jumlah dan presentasi penduduk miskin menurut pulau September 2016. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Indeks ini diperkenalkan pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tepatnya oleh United National Development Program atau UNDP pada tahun 1990. Indeks ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana penduduk di suatu wilayah atau negara
desa dapat menikmati hasil pembangunan dalam bentuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk atas 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Penyebab perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah. Adanya perbedaan-perbedaan antara pulau dalam kinerja atau pertumbuhan output dari sektor-sektor penting dan pengeluaran konsumsi merupakan 2 penyebab penting terjadinya perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, perbedaan dalam laju pertumbuhan output dari sektor kunci, misalnya sektor pertambangan di Provinsi Papua atau sektor industri dan sektor pertanian di Pulau Jawa, sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dalam banyak hal, termasuk infrastruktur, logistik, transportasi, ketersediaan lahan untuk pertanian, ketersediaan SDM berkualitas, dan lainnya. Sementara itu, perbedaan dalam pertumbuhan konsumsi masyarakat disebabkan antara lain oleh perbedaan-perbedaan dalam preferensi belanja masyarakat, pendapatan real, struktur populasi menurut gender, umur, dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah isu penting. Perkembangan ekonomi daerah melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa menjadi sebuah alternatif strategi. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga sekarang terus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh Indonesia, melalui salah satunya dengan pembentukan KEK terutama di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah-wilayah itu. Perkembangan isu global mengenai SDA di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sangat kaya akan SDA dengan potensi kekayaan alamnya yang sangat beragam. Kesuburan tanahnya yang membuat hampir segala macam tanaman perkebunan dan pertanian dapat tumbuh di bumi Nusantara, dan kekayaan tambang yang heterogen di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan SDA yang melimpah, seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara sejahtera di dunia ini, selain adil dan makmur, sesuai cita-cita Pancasila dan tujuan utama penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya, bangsa Indonesia masih jauh dari cita-cita tersebut. Banyak daerah yang kaya akan SDA, seperti Aceh, mempunyai tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera secara keseluruhan. Isu permasalahan lain yaitu kasus energi fosil. Masih banyak wilayah di luar Pulau Jawa selalu mengalami kekurangan pasokan listrik. Bahkan, sejak Indonesia merdeka 1945 hingga era digital saat ini, masih banyak desa khususnya di Pulau Kalimantan dan sekitarnya belum menikmati listrik sebagaimana mestinya. Perkembangan isu di daerah istimewa Yogyakarta. Isu terkini daerah istimewa Yogyakarta Triwulan 2 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY yang menyajikan gambaran beberapa fenomena yang terjadi selama Triwulan 2 atau periode sebelumnya yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di Triwulan 2. Publikasi ini membahas 2 tema. Tema pertama tentang perkembangan indikator makroekonomi sebagai overview pembangunan ekonomi makro di DIY. Indikator yang dibahas mencakup tren pertumbuhan ekonomi,
perkembangan harga konsumen dan inflasi sebagai cerminan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, perkembangan angka pengangguran dan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Tema kedua tentang analisis dinamika pengangguran dan karakteristik penganggur di DIY. Fokus pembahasan di tema kedua ini adalah dinamika perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pola perbedaan perkembangan menurut wilayah dan jenis kelamin, dan gambaran mengenai karakteristik individu yang mencakup pendidikan, usia, status kawin, dan lainnya dari penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka, tingkat setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu di wilayah DIY. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pembangunan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang dinamis. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan bijak akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan di dalam melakukan pembangunan setiap pemerintah daerah. Pesatnya pembangunan ekonomi memicu setiap daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi daerahnya masing-masing, sehingga upaya pembangunan daerah yang terencana akan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.